Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di channelku ya. Nah, kali ini aku masih sharing cerita-cerita aku keseharian. Tapi bedanya di video kali ini aku menuangkannya dalam bentuk tulisan seperti diary. Nah, bagi teman-teman yang di era 80-90 pasti tahu ya, zaman dahulu itu booming sekali. Anak-anak cewek itu SMP SMA gitu, pasti mereka akan mempunyai buku yang namanya diary ini. Di situ kita bisa tulis semua kegiatan harian kita, curhatan isi hati kita, ketika kita dapat kenalan baru misalnya, kita dimarahin guru misalkan, atau kita lagi ada problem juga dengan orang tua. Pokoknya semuanya itu kita biasanya tulis di diary tersebut. Nah, kali ini aku pun ingin seperti itu ya. Jadi aku ingin tuliskan ini beberapa aktivitas aku seharian ini waktu aku ada di Surabaya. Sebenarnya buku ini juga belum layak sih disebut sebagai diary. Enggak layak ya, karena ini aku buat dari buku biasa, buku tulis. Sisa-sisa itu aku gunting dan aku kumpulkan, kemudian aku jilid. Nah, kalau dulu biasanya buku diary itu bagus tampilannya, ada gambar-gambar dan berwarna-warni. Tapi ini karena aku iseng aja untuk sekedar ya latihan nulis juga ya, ngelemesin otot gitu kan. Jadi kita pakai media yang seadanya aja. Oke teman-teman, kemarin itu aku setelah melakukan aktivitas seharian di Surabaya itu ya, pada video terakhir teman-teman bisa lihat aku lagi ada OTW perjalanan ke Surabaya. Nah, setelah kegiatan dari pagi sampai sore, kemudian aku sempat nginep beberapa 2 hari kalau tidak salah di sana. Kemudian aku pulang, dan pulangnya ini aku naik bus lagi. Ketika menuju terminal Purabaya, kondisinya sudah sore sekitar lepas asar. Jadi menurut aku sih pas ya nanti datang sampai rumah itu malam, jadi aku bisa langsung istirahat. Tapi tidak sesuai yang aku harapkan, jadi aku nunggu sampai sore, sampai jam 5 bisnya nggak muncul juga. Dan karena aku takut kemalaman, daripada nanti tidak dapat bis untuk pulang, jadinya aku cari penginapan di sekitar lokasi atau di terminal Bungur Asih itu. Karena uang saku yang aku bawa itu menipis, jadinya aku cari penginapan yang sangat terjangkau sekali ya. Rata-rata di sana itu penginapannya 200 sampai 250 per malamnya. Tapi aku alhamdulillah dengan petunjuk seseorang ya, nanya-nanya di sekitar situ, akhirnya dapatlah penginapan yang harganya bisa di bawah 200.000. Bagiku yang penting bisa istirahat dan tidur, tetapi tidak sesuai dengan bayanganku. Jadi di situ karena tempatnya sangat dekat sekali dengan lokasi terminal, jadinya kondisi sekitar itu sangat bising ya. Aku selalu dengar kendaraan berlalu lalang, dan itu sampai sekitar jam 11 aku masih belum bisa tidur. Akhirnya aku kurang tahu jam berapa tepatnya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa tertidur juga. Masya Allah, hari ini benar-benar sebuah kenangan yang sangat berarti, pembelajaran yang sangat berharga buat aku pribadi, karena sesuatu hal ya yang tidak bisa aku ceritakan di sini, tetapi ini adalah sebuah pengalaman yang tidak akan mungkin terlupa seumur hidup aku, dimana di sini aku diajarkan untuk bersabar, untuk bisa beradaptasi dengan sebuah kondisi yang sama sekali tidak aku pikirkan dan tidak aku bayangkan sebelumnya. Malam itu rembulan nampak separuh, jadi indah banget aku lihat dari balik jendela, dan rasanya malam ini aku ada yang menemani, ada yang menghibur gitu kan. Di saat hatiku sedang susah, sedang kacau, alhamdulillah aku lihat
sinar bulan itu rasanya bikin hati ayam, sambil aku teringat ya sama kebesaran Allah, bahwa oh, Allah itu masih sayang sama aku, Allah itu begitu baiknya sama aku, sehingga aku selalu diberi jalan keluar ketika aku mendapatkan masalah seperti ini. Akhirnya setelah bangun tidur, aku pun terlelap ya, dan kebangun ketika mendengar suara azan subuh, karena alhamdulillah lokasinya ini juga dekat dengan masjid, jadi alhamdulillah bisa bangun pagi, dan kemudian aku lanjut dengan sholat subuh. Suasana di sekitar penginapan ini masih agak sepi ya, tetapi sudah lebih ramai daripada semalam karena ini sudah banyak sekali armada yang jalan. Nah, kemudian aku santai-santai sejenak, lalu aku turun ke bawah untuk jalan-jalan melihat lingkungan sekitar sambil cari sarapan, dan nemulah ini nasi pecel. Segini murah sekali ya, nggak sekali sih, maksudnya murah ya, standar harganya, tapi nasinya ini banyak sekali. Jadi segini 7.000 rupiah, sudah ada lauknya tempe dan juga peyek. Nah, peyeknya ini enak banget. Alhamdulillah di penginapan ini juga disediakan teh hangat, jadi fresh ya, jadi fresh. Aku pagi ini pikiran juga sudah tenang, hati sudah tenang, kemudian perut juga sudah kenyang, dan aku putuskan untuk beres-beres, kemudian pergi ke terminal untuk segera cari bus OTW ke Bojonegoro. Ternyata di Terminal Bungur Asi ini banyak sekali ya perubahan, ini semakin tertata dan rasanya juga semakin terkendali. Sudah beberapa tahun ya, hampir setahun aku nggak kesini. Busnya kebetulan bagus kondisinya, masih baru ini kayaknya, dan biasa ya situasi terminal seperti ini. Dan aku salut banget dengan para penjajah jualan asongan di sini. Mereka ini sekarang dipakain seragam seperti ini, jadi benar-benar terlihat rapi, dan semangat mereka untuk menjajakan jualannya ini juga luar biasa ya. Meskipun tidak semua penumpang yang mereka tawari barang ini membeli, tapi mereka tetap bersemangat untuk berjualan. Sejam kurang lebih aku menunggu dan akhirnya bisnya berangkat. Alhamdulillah perjalanan di awal lancar, bis berjalan dengan kondisi atau kecepatan normal. Kemudian kita nyampe di luar tol ini, bis sudah mulai agak laju jalannya. Aku sambil menikmati pemandangan sekitar, dan sekali-kali aku pun tertidur karena semalam ya kurang nyenyak ya istirahatku. Nah, ini ketika masuk Lamongan kondisinya agak macet, dan sampai di dekatnya jembatan ini kondisinya makin macet ya. Jadi setelah Bundaran Adipura itu, kalau kita maju sedikit itu nanti di situ ada perbaikan jembatan, dan itu yang membuat macet sampai berjam-jam. Dan parahnya sopir yang membawa bus ini yang aku tumpangi, dia itu nggak sabaran gitu ya, atau mungkin kejar setoran ya. Jadi dia babras aja itu jalannya, jadi dia ambil arah kanan. Ya Allah, ini hati sudah deg-degan loh. Dalam hati ini berdoa terus, semoga ya Allah nggak terjadi apa-apa gitu kan, karena kita melawan arus. Dan ternyata ketakutan aku itu ternyata terbukti gitu loh. Memang bukan sebuah kecelakaan, tetapi di depan itu ternyata ada polisi yang patroli, dan jadinya kenalah bis kita itu yang aku tumpang ini kena tilang. Alhamdulillah prosesnya
kayaknya nggak rumit ya, tadi sudah diselesaikan dengan si keneknya dan kita lanjutkan perjalanan. Dalam hati sih aku begini ya, segininya ya orang berjuang cari nafkah untuk keluarganya, ya kadang kita memang dihadapkan ya dengan hal-hal yang sulit seperti itu. Di satu sisi kita mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan, tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, yang itu benar-benar harus bisa kita putuskan dengan baik dan benar. Dan bagaimanapun juga kita harus tetap bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Nah, itulah ya salah satu hal yang bisa aku jadikan pelajaran hari ini. Dan aku pun di perjalanan ini menyemangati diri aku sendiri untuk agar selalu sehat, selalu kuat, selalu bersyukur, karena aku yakin Allah itu memberikan ujian itu tidak melebihi kemampuan umatnya. Amin ya robbal alamin. Dan doaku hari ini biarlah Allah yang berkehendak. Jadi aku katakan pada diriku sendiri, ayo semangat. Demikian coretan di hari ini. Sampai ketemu ya di coretan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.